Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, pripun kabare, apa kabarnya? How are you today? Kaifa halukunna? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il 'adatil mukhtalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan senandung puji kepada Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah Sang Maha Tahu. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita insan tauladan Nabi akhir zaman Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jalan-jalan ke kota Madinah, jangan lupa beli kurma. Perkenalkan, saya Firda Anzili Rahmah akan menyampaikan sedikit khitabah. Sampai di Madinah, mampir minum susu unta murni dengan tema respon generasi muda manifestasi penerus pejuang RI masa kini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat dan kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau berkata di dalam kitab tafsirnya, Syabban wa huwa quwwatun ba'da dha'f. Masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "If you give me 10 teenagers, so they will shake the world." Jika Anda memberiku 10 pemuda, niscaya mereka akan mengguncangkan dunia. Subhanallah, begitu berharganya masa muda, sehingga jangan sampai masa muda terbuang sia-sia dan diabaikan begitu saja. Maka dari itu, mari kita tata masa muda dengan pandai-pandai memanage waktu muda. Karena kalau tidak, waktu bisa menjadi pedang untuk kita. Imam Syafi'i pernah mendapatkan sebuah nasihat dari seorang sufi. Beliau berkata kepada Imam Syafi'i, "Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, niscaya ia yang akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dengan amalan-amalan yang sia-sia." Maka wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan kebaikan. Tetapi jika mereka melakukan amalan-amalan solih seperti mengikuti organisasi IPNU, IPPNU, menjadi relawan di masjid dan sebagainya, sampai mereka tidak punya waktu luang untuk melakukan hal yang sia-sia. Teringat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tidak ada yang kusesali di dunia ini melainkan keadaan matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah." Dan kita lihat juga ungkapan Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah membuatnya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menelantarkannya. Na'udzubillahi min dzalik." Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu pentingnya bagi kita untuk mengatur waktu muda sebelum datang waktu tua. Dan kita lihat di zaman kita sekarang ini, banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Karena seringkali waktu luang menipu kita, seakan-akan sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Waktu kosong dipakai nongkrong, saat luang senang-senang, sudah usai lalai, sudah bebas malah bablas. Padahal masih banyak amal soleh yang harus kita kerjakan, dan amal kita menuju akhirat masih sangat sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
kafirina illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim al-ayah, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih. Bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa faraghaka qabla syughlika," dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terkadang kita membiarkan waktu luang berlalu begitu saja. Namun saat kesibukan tiba, barulah kita menyayangkan waktu yang telah terabaikan dan kita menyadari bahwa waktu sangatlah penting. Di dalam kitab suci Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal subuh, demi waktu subuh. Wal duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu sore. Wal lail, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu supaya manusia betul-betul memperhatikannya dan kita sangat terikat olehnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waktu, umur, dan masa muda kita adalah nikmat dari Allah yang harus diatur dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena menjadi manifestasi pemuda penerus perjuangan para ulama, pemuda penerus perjuangan para pahlawan Republik Indonesia, haruslah disiplin akan waktu. Jangan sampai aturan dilanggar, malas belajar, pulang sekolah nyasar, ibadahnya entar-entar, pekerjaan tak kelar-kelar, suka bikin onar, hidupnya liar, makannya wajar. Pemuda zaman sekarang banyak yang kurang sabar dan tak mau berikhtiar, maunya yang serba instan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waktu adalah waktu yang bisa menjadi sia-sia jika kita mengabaikannya dan bisa menjadi berharga jika kita memanfaatkannya. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda yang produktif dengan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif. Sebagai salah satu manifestasi pemuda penerus perjuangan para ulama, pemuda penerus perjuangan para pahlawan Republik Indonesia, jangan jadi pemuda yang pemalas jika tidak ingin cita-cita yang diharapkannya terhempas. Jadilah pemuda yang semangat dalam belajar, berjuang, serta bertakwa. Insya Allah cita-cita yang diharapkannya dapat terlaksana. Amin, amin, ya rabbal alamin. Minum susu unta dengan cawan, nikmatnya sampai ingin terbang ke awan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.